Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel Kang Mus Repair. Oke, kali ini kita akan belajar di tipe Samsung S10 Plus. Kondisinya dia mati total. Jadi HP ini ceritanya dari subscriber dari Riau kalau nggak salah. Tadi historinya dia dulu pernah diserviskan di Riau. Kata si tukang servis di sana katanya ada kerusakan di IC eMMC. Dan dikirim ke sini dan suruh ngecek kita. Oke, untuk kali ini aku mau bikin tutorial full untuk pengerjaan HP ini ya. Jadi teman-teman disimak supaya tidak ketinggalan trik-triknya atau ilmunya ya. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita bongkar dulu HP-nya. Karena untuk kondisi mati total ini kita tancap di komputer, dia sudah nggak terdeteksi guys. Jadi kita bisa mengecek melalui jalur VPAD-nya. Nah, untuk pembongkaran sendiri mungkin teman-teman sudah pada bisa. Jadi seperti biasa videonya untuk masalah bongkar-membongkar aku percepat. Nanti jika ada teman-teman yang ada saran jangan dipercepat, silahkan komen di bawah ya. Nah, setelah pembongkaran selesai, sebelumnya kita cek fisiknya dulu ya. Dari fisik sudah terlihat di bagian sini sudah pernah dieksekusi guys. Di sini juga ada kapasitor nih, kalau nggak resistor dia kondisinya jepat. Jadi salah satu sisinya dia terangkat guys. Kalau teman-teman lihat motor itu ngetrail namanya. Tapi nggak apa-apa, jangan dieksekusi situ dulu ya. Kita coba cek menggunakan power supply. Nah, untuk power supply sendiri ini adalah power supply rakitan ya. Jadi supaya enak kalau bikin tutorial. Soalnya kalau di kabel itu susah syutingnya. Aku sendirian di counter guys. Oke, untuk power supply-nya aku setting di ukuran baterai 3,7. Ini ada yang merah ini adalah jalur plus dan yang hitam adalah jalur min. Minusnya kita taruh di grounding dan plusnya kita coba tembakan di jalur plusnya baterai ya. Nah, perhatikan di jalur ampere sini guys. Ini setelah aku tancapkan di plusnya baterai, dia ada pergerakan ampernya naik sedikit. Artinya HP ini ada konslet. Jadi konsletnya ada dua tipe ya, ada konslet full sama konslet sedikit. Kalau bahasa agak kerennya tuh full shot sama shot sedikit guys. Nah, ada kemungkinan shot ini penyebabnya ada yang saya curigai ngetrail tadi guys. Tapi ya coba sebelum kita eksekusi di situ kita cek beberapa fisik. Ini kan belum dicek di baliknya ya. Jadi kita coba bongkar dulu, kita lihat baliknya dulu. Ini tinggal kita lepas aja mesinnya dari bezel ini guys. Untuk kamera juga kita lepas, soket-soket kita lepas. Setelah itu kita lepas mesinnya dari bezelnya. Untuk bezelnya kita amankan karena LCD-nya mahal ini. Nanti kalau kejatuhan obeng atau jatuh pecah ganti rugi guys. Nah, perhatikan di sini nih ada dua IC besar nih. Ada IC CPU sama eMMC, dia udah bekas flak. Jadi ada ini kalau nggak salah di IC, kalau dilihat fisik IC cas dan CPU eMMC ini sudah pernah dieksekusi juga. Cuman untuk kondisi fisik CPU eMMC nggak ada yang cepat. Tapi kayaknya sudah pernah di rehot. Nah, untuk kasus short itu biasanya jarang untuk eMMC atau CPU guys, karena tegangan itu nggak nyampe CPU sama eMMC sebelum ditekan power. Dan setelah mesin terbuka kita cek lagi menggunakan power supply guys. Ada kemungkinan shortnya dari fleksibel yang masih menempel di bezel tadi ya. Ada kemungkinan juga bukan dari situ. Makanya sebelum kita eksekusi komponen kita cek ulang. Ini untuk throw positif yang warna merah tetap di jalur positif baterainya, dan yang ground
yang warna hitam ke ground. Jadi groundnya terserah, yang penting di body guys. Dan coba perhatikan di jarum ampernya guys. Jadi di jarum ampere di sini kalau dia naik artinya shotnya masih. Dan nggak mungkin untuk shotnya ada di CPU sama MMC sebelum ditekan power. Karena kalau kita gambarkan kayak gini. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Ini adalah ilmu. Ini adalah ilmu penting menurut teknisi HP ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar atau yang pengen belajar, ini kalau digambarkan gini. Jadi ini ibaratnya di sini saya gambarkan baterai nih. Di sini ada baterai, ada kutub positif sama kutub negatif. Jadi anggap aja ini adalah baterainya. Terus ini adalah tegangan atau jalurnya. Jalur tegangan itu ibaratnya arus guys. Jadi dia kalau di sanyo adalah pralon. Jadi untuk mengalirkan air ke keran-keran, nah itu dari pralonnya atau arusnya ya. Nah untuk arus melewatin yang sebelum ditekan power itu biasanya melewatin di IC power, IC sinyal, IC charger, IC audio, atau IC wifi dan bluetooth ya. Ini untuk contoh kecilnya. Sebenarnya masih banyak lagi di komponen-komponen sebelum ditekan power. Ini ada juga yang beberapa HP-HP baru itu ada BOS regulatornya guys. Jadi untuk HP-HP di yang baru-baru ini nih, baru-baru ini ada tegangan BOS regulator. Nah, kalau kita gambarkan kayak gini nih. Jadi ini adalah baterai. Ini baterai biasanya ukurannya 3,7 nih. Ada juga yang 3,8 dan ini saya gambarkan di sini ada CPU ya. Setelah itu ini ada eMMC. Ada juga yang HP-HP sekarang, HP-HP baru itu dia udah nggak pakai eMMC tapi pakai UFS guys. Fungsinya hampir sama. Nah, CPU sama eMMC ini tidak ada tegangan sebelum ditekan power. Soalnya dia ada tegangan dari IC power masuk ke CPU dan eMMC atau UFS ya. Jadi jelas untuk CPU sama eMMC kita nggak utik-utik untuk kasus short kecil sebelum ditekan power ya. Perhatikan kasus short kecil sebelum ditekan power. Karena nanti ada lagi short kecil setelah ditekan power. Untuk materi ini adalah short kecil sebelum ditekan power. Oke, kembali ke pembahasan. Nah, ini ada beberapa komponen yang dilewatin tegangan sebelum ke IC ini guys. Salah satunya ada kapasitor. Karena kapasitor sendiri dia adalah penstabil arus. Jadi dia ada kutub positif sama negatifnya. Nah, dan biasanya kutub positifnya itu ngeground guys. Jadi sebelum masuk, semisal contoh di IC power ini, sebelum masuk ke IC power ini dia melewatin kapasitor. Jadi sebelum kita eksekusi IC, kita cek dulu komponen-komponen sekitar IC yang kita eksekusi ya. Semisal contoh IC power tadi. Oke, di sini kita kembali ke mesin. Ini adalah IC power. Cuman karena aku curiga di bagian sini ada yang jebat tadi guys. Ini kalau nggak salah, kalau nggak IC chest juga IC power nih. Tapi kayaknya IC chest sih, karena kita belum lihat skematik jadi kita nggak bisa menentukan. Oke, ini aku analisanya perbaiki dulu yang jebat ini nih. Soalnya ada kemungkinan juga dari situ. Cuman ini belum kita lihat skema dulu. Kita perbaiki fisiknya dulu. Kalau fisik oke, baru kita cek lagi nanti. Untuk merapikannya aku menggunakan blower nih. Jadi karena dia kapasitor kecil, aku menggunakan blower. Tapi sebelum di blower kita pasang ke PCB holdernya guys. Jadi kalau bahasa kerennya PCB holder. Kalau bahasa Indonesianya ya penjepit gitu. Jadi penjepit PCB. Dan sebelum di blower ini perlu diperhatikan. Jadi tidak sembarang posisi ya. Jadi teman-teman harus ngepasangkan dulu supaya jari kita itu enak nyentuhnya kapasitor yang kita eksekusi. Selanjutnya baru kita kasih flux sedikit. Lanjut kita panasin menggunakan blower. Jadi tinggal kita panasin, tunggu sampai timahnya meleleh. Kalau udah meleleh baru kita rapikan menggunakan pinch head. Setelah itu kalau dirasa sudah rapi, blower boleh diangkat lagi. Nah, tunggu sampai dia timahnya itu mengeras dulu guys. Setelah mengeras,
kita cek lagi, kita cek fisiknya lagi apakah sudah pas pemasangan kita. Kalau udah, lanjut kita cek menggunakan power supply lagi. Bisa jadi penyebabnya ada di situ juga. Oke, di sini untuk power supply andalan kita persiapkan lagi, drop negatif ke negatif, positif ke positif. Dan hasilnya ternyata sama saja. Jadi kapasitor yang kita curigai jempat tadi bukan tersangka penyebab mesin ini konslet, guys. Lanjut kita mainkan avometernya, guys. Di sini aku menggunakan avo digital ya untuk mengecek konsletnya. Di sini tinggal kita setting ke buzzer atau ke suara. Jadi kalau ke suara enak, kita cuman mendengarkan bisa. Semisal dia sejalur kayak gini, bunyi tit gitu. Tapi kalau dia nggak sejalur, dia nggak bakal bunyi. Jadi kalau bunyi nanti kapasitor dua titiknya dia bunyi semua, berarti dia konslet. Harusnya yang bunyi satu karena kapasitor itu mengandung ground. Jadi groundnya satu, yang satunya plus. Kita cek dulu di bagian sini ya, di bagian sekitar yang kita curigai tadi. Saya rasa sekitar sini nggak ada yang konslet nih, guys. Jadi kayaknya aman semua nih. Kalau di sini kita cek avo udah aman semua, kita pakai jurus skematik atau jurus repean. Jadi kalau teman-teman dulu di sekolah pernah ngerepek, ya skematik fungsinya kayak gitu. Oke, saya rasa di sini belum menemukan. Lanjut kita buka skemanya dulu ya. Untuk skemanya di sini aku menggunakan skema Borneo skematik ya. Teman-teman kalau belum punya bisa menggunakan skema lain, yang penting dia bisa terbaca layout sama diagramnya. Oke, langsung saja kita buka. Kita tunggu prosesnya sampai selesai nih. Terus kita cari tipenya G975F. Nah, ini nih. Ini kita buka layout sama skematiknya. Kita tunggu dulu ya sambil menunggu. Kita berdoa semoga ketemu setelah kita buka skematik. Oke, untuk pertama kita masuk ke layout nih. Yang kita curigai tadi ada sebelah sini nih. Jadi di SC11001 nih. Kita tracking langsung ke IC-nya ya. Untuk IC-nya sendiri tipenya coba kita perbesar dulu. U10002. Jadi U10002 nih. Untuk kode U adalah kode IC. Jadi segala IC besar itu perlu diketahui kodenya adalah U. Jadi nggak mungkin C adalah IC, nggak mungkin, guys. Kita kopikan di skematik. Kita cari mana? Bukan. Bukan, kita cari lagi nih, guys. Nah, ini nih. Oh, ini tadi. Nah, ini, guys. Jadi kita trackingnya melalui U10002 ini ya. Nah, biasanya untuk semua IC itu ada input sama output. Jadi kita cari dulu melalui inputnya dulu. Untuk IC ini inputnya kebetulan dia VBAT nih. Kayaknya yang atas ini. Tapi coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi ada nggak VBAT lain. Saya rasa cuman ini aja, guys. Jadi dia VBAT-nya ada di sini. Ini melalui kapasitor C0003, C0005, C0011. 3 kapasitor ini adalah input untuk IC ini bekerja. Jadi nanti kita cek menggunakan avo kapasitor ini, kapasitor C0003, terus kapasitor C005 kita tracking. Cuman kita coba dulu C003 ini tempatnya di mana. Kita masuk ke layout lagi, kita kopikan di pencarian sini, setelah itu kita searching ya. Nah, ini nih, ini aduh tempatnya kok beda sama tadi. Tempatnya dia sangat berbeda sama yang kita curigai tadi, guys. Jadi yang kita curigai tadi dia SC1100 ini, dan ternyata inputnya beda dari kalengnya. Jadi dia di luar kaleng nih.
Dan itu nanti coba kita cek lagi yang sebelahnya tadi, kan tadi ada 3 kapasitor nih. Nah ini kapasitor C005 kita coba cek lagi tempatnya di mana. Ini kita masuk ke layout, kita kopikan di sini, baru kita searching nih. Tempatnya ada di sebelahnya C0003. Jadi C0005 sama C0003 ini dia bersebelahan nih. Terus satunya kita cek, karena ini kapasitor 3 kapasitor ini adalah input di IC ini ya. Kita coba cek di C10011. Tempatnya di mana ini? Kita kopikan di layout, kita searching. Waduh, salah, bentar. Nah, ini tambah 1. Oke. Kita searching. Nah, ini tempatnya juga beda lagi. Jadi inputnya untuk IC yang ada di SC1100 itu dia ternyata di luar kaleng semua. Jadi kita cek 3 kapasitor itu. Ada kemungkinan dia yang bermasalah, entah semua atau salah satu, atau bukan dia juga. Karena kita tadi tracking ke situ ada yang kita curigain ada beberapa komponen yang jepat ya guys. Ini kita coba cek untuk 3 kapasitor tadi. Untuk ngeceknya aku tetap menggunakan mode buzzer ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan yang digital sama yang AVO manual. Ini ada satu komponen guys yang konslet. Ini kayaknya C10005. Dia semua bunyi. Jadi semua pin, semua titiknya, karena dia ada 2 titik, 1 ground 1 plus, itu ngeground semua. Ada kemungkinan kapasitor ini yang bermasalah. Nah, untuk memastikan, coba nanti kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu, setelah itu kita ukur apakah dia konslet. Untuk pelepasannya, karena cuma 1 kapasitor, aku menggunakan solder aja guys. Jadi kita lepas supaya jalurnya dia nggak brodol dulu, soalnya ada kemungkinan bukan dia yang bermasalah. Jadi kita lepas, nanti kita cek kapasitornya menggunakan AVO juga. Nah, ini kita cek menggunakan AVO guys. Kalau dia bunyi tit gitu, artinya kapasitor ini nyambung. Dan untuk sifat kapasitor sendiri dia kan tidak nyambung, karena 2 titik, 1 ground, satunya pasti bukan ground. Beda sama resistor, beda sama coil. Dan ternyata di sini, bentar, ini loncat-loncat terus dia guys. Hati-hati ya, ini bisa meletik nih, bisa mencelat. Nah, ini pas nih. Nah, bunyi nih guys. Udah saya pastikan untuk kapasitor ini dia konslet. Jadi konslet itu karena tadi dia inputnya di backup 3 kapasitor, kayaknya kalau kita lepas satu nggak masalah guys. Cuman kita cek lagi menggunakan power supply ya. Kita cek menggunakan power supply, konsletnya selesai nggak. Jadi kasusnya konsletnya dia sama aja atau sudah selesai. Kalau sama aja berarti bukan dia, tapi dia pasti juga rusak. Kenapa? Karena kita lepas saja dia konslet nih. Ini ada kemungkinan bukan dia, dan nanti bisa kita tracking lagi. Oke, kita coba cek, semoga saja dia. Dan alhamdulillah untuk konsletnya sudah nggak ada, jadi tersangkanya berarti memang dia guys. Kapasitor C0005 adalah tersangka, jadi bukan MMC, bukan CPU ya. Jadi ini sangat hati-hati buat teman-teman teknisi yang yang menemui kasus sama. Insya Allah di beberapa HP ada beberapa yang sama juga. Jadi kasusnya kalau short sebelum tekan power itu pasti bukan di MMC, bukan di CPU. Tapi ya ada kemungkinan nanti HP-HP update-nya setelah ini nih. Jadi updatean terbaru saya sendiri belum ngerti. Ada kemungkinan juga dari pabriknya dibikin ada jalur feedbacknya ke CPU langsung atau ke MMC langsung ya. Oke, lanjut, kita coba cek kita pasang ke bezel dulu nih. Kita coba cek ke LCD ya, apakah dia nampil, dia mau nyala atau enggak. Sebelumnya saya sarankan jangan ditancap dulu baterainya.
Jadi bisa kita gunakan power supply. Soalnya kalau ditancap baterai ada kemungkinan nanti malah jebol, guys. Untuk yang teknik yang paling aman, kalau aku sendiri aku cek lagi menggunakan power supply. Karena power supply dia dilengkapin protect. Jadi semisal ada short lagi dia bunyi titit gitu. Bukan cicit, kalau cicit itu tikus, guys. Seperti biasa untuk groundnya kita kasih ke ground warna hitam, dan yang merah kita kasih yang merah. Ini coba kita tekan tombol power karena konsletnya udah nggak ada, dan alhamdulillah untuk ampernya sendiri ini aku tekan nih. Jadi aku tekan, kalau nggak ditekan dia nggak naik. Kalau ditekan dia udah ampernya naik. Karena ini power supply ku juga 1 ampere, ada kemungkinan dia nyala, guys. Baterai kita tancap dan kita coba tekan tombol power. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah untuk HP-nya sendiri dia nyala, guys. Cuman ini belum tentu masuk menu juga. Tapi untuk kasus konsletnya udah selesai nih, dan semoga aja ini bisa masuk menu. Ini ada tulisan Samsung, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai 5 menit. Kalau 5 menit nggak masuk menu ya ada masalah lain. Mungkin dari UFS bisa juga nih, dari IC MMC atau UFS bisa. Oh, alhamdulillah nih HP bisa masuk menu. Kita coba cek. Waduh. Kepin, guys. Kalau kepin aku sendiri nggak tahu pinnya. Ya udah, ini nanti kita skip dulu untuk tutorialnya. Mungkin si user nanti kita hubungin untuk pinnya, kita cek fungsi nggak atau cuman hidup aja. Oke, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.